بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت. Perkataan seseorang berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Di dalam bab ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-masyiah, dan itu termasuk dari fi'lullah, dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penisbahan masyiah kepada Allah telah banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula penisbahan al-iradah, dan kita telah menyebutkan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua macam iradah, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah adalah kehendak yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintainya. Dan iradah tersebut tidak mesti terjadi. Bisa terjadi dan bisa pula tidak. Berbeda dengan iradah kauniyah yang berkenaan tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapannya. Ada yang Allah senangi dan ada pula yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Dan al-iradah al-kauniyah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan ta'bir yang lain di dalam Al-Quran Al-Karim, dan itulah yang dimaksud dengan al-masyiah. Yang dimaksud dengan al-masyiah adalah iradah jenis yang kedua itu, al-iradatul kauniyah, al-qadariyah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan masyiah kepadanya di dalam Al-Quran Al-Karim, melainkan yang dimaksud dengan masyiah adalah iradah kauniyah, bukan al-iradah syar'iyyah. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa al-masyiah hanya satu, yaitu masyiah yang bermakna iradah kauniyah. Tidak ada masyiah syar'iyyah. Walau syaa rabbuka, walau syaa Allah. Kita sering mendapatkan yang demikian itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian pula di dalam bab ini menunjukkan bahwa hamba pun memiliki masyiah. Masya Allah wa syi'ta. Nah, ucapan yang
diingkari dari pernyataan seseorang Masya Allah wa syi'ta bukan menisbahkan masyiah kepada Allah ataukah menisbahkan masyiah kepada makhluk. Tapi yang terjadi pengingkaran di sini adalah menggandengkan dan mengatafkan masyiahnya makhluk dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala dengan al-waw. Nah, namun masyiah yang dilakukan oleh makhluk sabidah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu walau syaa Allahu na'am wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak wahai manusia melainkan yang demikian itu telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah kalian tetapkan dari amalan kalian lalu kemudian kalian mengerjakannya, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian amalkan. Maka di sini menunjukkan bahwa ada masyiah Allah Subhanahu wa taala dan ada pula masyiah bagi makhluk. Dan masyiahnya makhluk tabi'atun mengikuti masyiahnya Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Yang merupakan kesalahan apabila kemudian seseorang melafazkan masyiatullah dan masyiah makhluk dengan mengatafkan, mengikutkan masyiah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala masyiahnya dengan menggunakan huruf waw. Atau di dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan dan. Yang seakan-akan tidak menimbulkan perbedaan antara masyiatul khalq dengan masyiatul al-khaliq. Maka dari sinilah pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kaum muslimin berusaha untuk menghindari semua lafaz-lafaz yang dikhawatirkan terjadi musawah atau yang disangka ya bahwa kita menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala min babi saddin lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup pintu, menutup jalan terjerumus seorang ke dalam syirik. An Qutailah, dari Qutailah, anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qutailah bintu Sayfi al-Ansariyah, beliau meriwayatkan bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala innakum tusyrikun. Lalu kemudian orang Yahudi ini pun mengatakan pada kaum muslimin, sesungguhnya kalian ini telah terjerumus dalam kesyirikan. Bayangkan, orang Yahudi menuduh kaum muslimin yang di sana hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikenal sebagai ahlu tauhid. Tiba-tiba orang Yahudi ini mengklaim bahwa kaum muslimin pun telah jatuh dalam syirikan. Maksudnya Yahudi ini, kenapa kalian mengingkari kami? Untuk kalian mengatakan Uzair itu anak Allah. Demikian pula Nasara, kenapa kalian mengingkari kami? Tatkala kalian mengatakan Isa itu ibnullah, kalian juga syirik. Kalian juga menyekutukan Allah. Taquluna, yaitu kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, berdasarkan kehendak Allah dan berdasarkan kehendakmu. Nah, ini menunjukkan bahwa dahulu kaum muslimin mengucapkan ini. Lalu kemudian ini dipegang oleh orang-orang Yahudi dan menuduh bahwa kaum muslimin syirik dengan ucapan mereka ini. Kalian juga menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena kalian menyatakan masyiatul khalq itu dengan masyiatullah sama. Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, berarti sama. Nah, tetapkan masyiat kepada Allah, tetapkan juga masyiat kepada makhluk, lalu kalian tidak membedakan ya
dengan lafaz al-waw menunjukkan atau memberikan prasangka adanya kesetaraan. Sehingga kalian pun menyekutukan Allah dalam hal menetapkan masyiah. Wa taqulun, dan kalian juga mengatakan wal Ka'bah, dan demi Ka'bah tatkala kalian bersumpah. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan mereka, idza aradu ay yahlifu ay yaqulu, jika mereka ingin bersumpah, hendaklah mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbnya Ka'bah ini. Padahal Ka'bah ini satu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun juga yang namanya makhluk, seorang tidak diperbolehkan untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka apabila mereka bersumpah, hendaklah mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah. Ya. Sebab seorang bersumpah itu menunjukkan ta'zim, dia mengagungkan yang dia jadikan sebagai sumpah. Ketika dia bersumpah dengan salah satu dari makhluknya, ya, maka menunjukkan dia mengagungkan yang dijadikan sebagai sumpah itu. Walaupun bukan itu keinginan mereka. Walaupun kaum muslimin tentunya mereka tidak menginginkan bahwa tingkatan keagungan Ka'bah itu sama dengan tingkatan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini demikian. Tapi ini berhubungan dengan lafzi. Nah, syirik fil lafz. Syirik dalam hal melafazkan walaupun mereka tidak maksudkan dengan hati mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam rangka untuk menutup pintu tuduhan dan fitnah dan menutup saddan lidzari'ah, menutup pintu yang akan menjerumuskan seorang dalam syirikan, beliau pun melarang mereka. Hendaklah kalian mengucapkan wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabbnya Ka'bah. Wa yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan masyaallahu tsumma syi'ta, berdasarkan kehendak Allah yang paling mulia, kemudian kehendak. Nah, dengan kata tsumma, maka tidak menimbulkan lagi prasangka adanya sekutu, persamaan. Karena kata tsumma ini menunjukkan terbelakangnya yang setelahnya. Ya. Tapi berdasarkan kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Kehendakmu, ya, itu lebih rendah daripada kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang utama. Dan kehendakmu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan beliau pun mensahihkan. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala beliau melihat sesuatu yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka untuk mengucapkan ini. Nah, sehingga timbullah pernyataan dari orang-orang Yahudi. Demikian pula dari Nasara. Dan mereka ingin membuka jalan untuk itu. Karena mereka mengetahui bahwa mereka dituduh oleh kaum muslimin bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrikin yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun selalu mencari jalan untuk membuktikan kesalahan juga terdapat pada kaum muslimin. Dan itu ya ikhwan, kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan ahlul bid'ah, ahlul hawa. Nah, di mana mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan kaum muslimin, mencari-cari kesalahan kaum muslimin, ya, bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada kufar tersebut, kepada musyrikin, itu ada pada kaum muslimin. Nah, mereka berusaha untuk mencari celah. Nah, oleh karena itu
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam Kasyfus Syubuhat memperingatkan pada kaum muslimin bahwa jangan dikira mereka tidak memiliki hujjah. Ahlul batil mereka memiliki senjata. Mereka punya ilmu. Akan tetapi ilmu tersebut mereka gunakan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap manusia, bagi setiap nabi itu musuh. Musuh dari kalangan jin dan manusia. Dan mereka saling tolong-menolong. Mereka saling bisik-membisik. Saling bantu-membantu. Mendatangkan syubhat. Ya, membuat manis kesesatan mereka. Menghiasi kesesatan mereka. Sehingga banyak dari kalangan manusia tertipu. Dengan ucapan mereka, dengan syubhat. Yang mereka sebarkan di kalangan kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup pintu fitnah tersebut, maka beliau senantiasa menjaga umat ini dari adanya fitnah dan menjaga umat ini dari terjerumusnya ke dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita melihat semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan hidayah kepada umat ini. Tidaklah segala sesuatu yang beliau khawatirkan akan mendatangkan fitnah bagi umat ini, melainkan beliau juga. Melainkan beliau juga. Sampai kepada lafaz-lafaz saja. Walaupun mereka tidak inginkan dengan hati mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Maka dari sini akhwan menunjukkan bahwa ternyata di sana ada amalan-amalan, di sana ada ucapan-ucapan yang walaupun tidak dikehendaki oleh hati kita, namun tetap dilarang secara lafzi. Secara lafaz tidak boleh mengucapkannya. Walaupun hati kamu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, tidak ada yang menyeterai Allah, tidak ada yang menyekutuai Allah Subhanahu wa taala. Namun kamu tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang tua kamu, dengan sesuatu yang kamu muliakan, apakah itu Ka'bah ataukah Masjidul Haram ataukah Masjid Nabawi dan yang lainnya. Walaupun semua makhluk kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diperbolehkan. Tidak boleh kamu menyetarakan dalam hal lafaz karena menimbulkan prasangka adanya persamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka jangan kamu mengatakan berdasarkan atau dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini telah dikehendaki oleh Allah dan telah dikehendaki olehmu. Jangan. Tapi hendaklah kita menggunakan lafaz kemudian summa yang menunjukkan adanya perbedaan antara masyiatullah Subhanahu wa taala dengan masyiah makhluk. Walahu aidan an Ibnu Abbas, demikian pula dari Ibnu Abbas. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadits as-sahihah nomor hadis 136. Dan juga diriwayatkan dari An-Nasa'i an Ibnu Abbas dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta," berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aja'altani lillahi nidda, bal ma sya'allahu wahdahu." Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bahkan ucapkan saja ma sya'allahu wahdahu.
hanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Dengan ucapan itu, dengan lafaz itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan apakah itu kamu yakini dalam hatimu. Rasulullah tidak menyatakan demikian. Langsung ditegur oleh Nabi alaihi wasallam. Dan teguran beliau keras. Aja'altani lillahi niddan. Ya. Apakah engkau hendak menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meyakini hal itu kepada seorang sahabi yang mengatakan itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing sahabi ini bahwa ucapan ini tidak diperbolehkan. Nah, sehingga beliau mengingkari, bahkan pengingkaran yang keras. Dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa tidak setiap kesalahan itu ya harus dengan cara dinasihati terlebih dahulu. Nah, atau dalam artian difahami bahwa nasihat itu mesti dengan cara lembut terlebih dahulu. Atau dirinci kepada dia terlebih dahulu. Tidak. Nasihat itu berbeda-beda. Tergantung keadaannya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan cara marah. Karena kemaslahatan membutuhkan demikian. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan cara yang lembut. Karena kemaslahatan yang membutuhkan demikian. Tergantung siapa yang dihadapi. Nah, lihat bagaimana kerasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegur sahabat ini yang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Padahal hanya dengan lafaz masya Allah wa syi'ta. Ya, sebagian mereka ada orang-orang yang merasa benci kalau tokoh mereka dibantah. Ya. Orang yang mereka jadikan sebagai figur selama ini ditegur, dikritik. Kata mereka tidak begitu caranya mengkritik. Nah, kritik kesalahannya, tapi orangnya jangan kamu tegur dengan keras seperti itu. Nah, sekarang ini sudah mulai muncul manhaj yang demikian. Manhaj yang mengatakan bahwa kalau kamu hendak mengkritik seorang, maka kritik kesalahannya saja. Orangnya jangan kamu sebutkan. Jangan marah sama orangnya. Jangan bersikap keras pada orangnya. Nah, dari mana manhaj yang seperti ini? Semua tergantung kemaslahatan, al-maslah wal mafsadah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menegur orang ini. Ya. Apakah yang beliau tegur hanya kesalahannya saja? Ternyata beliau tegur langsung orang tersebut dan beliau bersikap keras. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, teguran apa yang lebih keras dari yang seperti ini? Beliau menegur Mu'adz bin Jabal dengan kerasnya. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau hendak membuat fitnah wahai Mu'adz? Kata Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah taala ya menulis beberapa makalah dalam hal ini membantah pendapat yang mengatakan demikian. Kalau mengkritik cukup kritik kesalahannya saja. Jangan kritik orangnya. Yang demikian ini adalah mazhab yang batil. Tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Para ulama salaf apabila mereka melihat bahwa kemaslahatannya butuh untuk memberikan peringatan dari kesalahan dan dari orang yang melakukannya, maka perlu untuk diterapkan yang demikian. Bukankah Abdullah bin Umar tatkala beliau mendengarkan kabar tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Kabarkan pada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Tidak ada hubunganku dengan mereka. Beliau tidak mengatakan, oh mungkin mereka punya banyak kebaikan. Mereka kan rajin sholat. Kan ada kebaikannya juga.
bukan dan tidak sama sekali dikenal di zaman para ulama salaf. Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahkan beliau membahas tentang masalah muwazanah dalam kaset khusus yang diberi judul Bid'atul Asr, ya. Al-muwazanah bid'atul asr. Muwazanah adalah merupakan bid'ah yang mulai muncul di zaman kini yang dibawa oleh kaum sururiyin. Wal Ibn Majah, dalam riwayat Ibn Majah, Anit Tufail akhi Aisyah li ummiha, dari At-Tufail, saudaranya Aisyah, saudara seibunya. Qala, bahwa beliau berkata, Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal Yahud. Aku bermimpi, seakan-akan dalam mimpiku itu aku mendatangi sekelompok dari orang Yahudi. Qultu, lalu aku pun berkata kepada mereka, Innakum la'antumul qawm, laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang baik. Hanya saja, kalau sekiranya kalian tidak mengatakan Uzair itu anak Allah, niscaya kalian jadi baik, kalian jadi ahli tauhid. Kalian jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan Uzair itu anak Allah. Qalu, maka orang Yahudi ini, mereka orang Yahudi membalas perkataan Tufail itu. Wa innakum la'antumul qaum. Dan sesungguhnya kalian pun adalah kaum yang baik. Laula annakum taqulun. Hanya saja kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Dengan mengatofkan, dengan menggunakan huruf waw. Thumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku pun melewati kelompok dari Nasara, sekelompok dari Nasara. Fakultu, lalu kemudian aku mengatakan kepada mereka, Innakum la'antumul qaum, laula annakum taquluna al-Masih ibnullah. Sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang baik. Hanya saja kalian mengatakan Al-Masih Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Qalu, kata mereka, wa innakum la'antumul qaum, kalian juga adalah kaum yang baik. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Hanya saja kalian menyatakan Masya Allah wa syaa Muhammad. Kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu, maka tatkala di pagi hari, akhbartu biha man akhbartu. Aku pun mengabarkan mimpi ini pada orang-orang yang telah aku kabarkan. Thumma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbartu. Kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan aku pun mengabarkan kepadanya. Qala, lalu tatkala dikhobari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi itu, maka beliau pun bertanya, Hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau telah mengabari seorang dengan mimpimu ini? Qultu na'am. Maka aku pun menjawab ya, bahwa aku telah mengabarkan mimpiku ini kepada beberapa orang. Qala fahamidallah wa atna alaih. Maka beliau pun memuji Allah dan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk memuji Allah di awal khutbah ataukah di awal pembicaraan.
Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi, melihat suatu mimpi, lalu kemudian dia mengabarkan orang-orang yang telah dia kabarkan di antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Ya. Dan sesungguhnya kalian mengucapkan satu kalimat yang mencegah aku demikian dan demikian untuk melarang kalian. Jadi sempat dibiarkan kaum muslimin untuk mengucapkan ini. Masya Allah wa syita, Masya Allah wa syita. Sempat dibiarkan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melarang mereka. Tapi yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang mereka adalah sesuatu. Karena yamna'uni kadza wa kadza. Adalah melarangku sesuatu demikian dan demikian. Yang menyebabkan aku tidak melarang kalian. Di dalam riwayat yang lain bahwa yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertahan untuk melarang mereka dari mengucapkan lafaz itu adanya perasaan malu dari Rasulullah. Yamna'uhul haya. Adanya perasaan malu, bukan malu untuk menyampaikan. Ya. Bukan malu untuk menyampaikan, sebab itu tidak layak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malu untuk menyampaikan pada mereka karena belum ada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ingin menyampaikan belum, beliau menunggu wahyu dari Allah. Nah, beliau tidak ingin menyampaikan dari ijtihad beliau sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah Tufail, saudara Aisyah radhiyallahu taala anhu ini bermimpi dan menunjukkan pengklaiman dan tuduhan Yahudi dan Nasara juga kepada kaum muslimin, bahwa kaum muslimin sama seperti mereka dengan ucapannya Masya Allah wa Sya Muhammad, ya, dan telah dikhabarkan pada sekian orang. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melarang karena ini menunjukkan pembenaran, ya. Mimpi Tufail tersebut adalah mimpi yang benar. Sebab di antara kaum muslimin terkadang mereka diberikan mimpi, dan mimpi itu adalah mimpi yang hak sebagai kabar gembira pada mereka. Kata Rasulullah SAW, ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Mimpi yang saleh itu salah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Keadaan seperti ini sama seperti tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menentukan ucapan dan lafaz-lafaz azan yang akan dikumandangkan untuk memanggil kaum muslimin salat. Setelah Abdullah bin Zaid, beliau bermimpi, ya, diajarkan oleh Jibril lafaz-lafaz dalam mengucapkan azan tersebut. Setelah bangun pagi hari, beliau mengabarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bermimpi. Rasulullah SAW mengatakan, innaha la ru'ya haqqun. Ini adalah mimpi yang hak. Nah, setelah Tufail ini pun mimpi, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan bahwa ini adalah suatu kebenaran, menunjukkan bahwa beliau telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fala taqulum, maka setelah itu jangan lagi kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, walakin qulu, akan tetapi hendaklah kalian menyatakan Masya Allah wahdahu, ya, hanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ataukah ketika kalian hendak menisbahkan masya kepada makhluk, maka sebutkan dengan lafaz thumma Masya Allah, thumma sya'a fulan. Wallahu a'lamu bishawab. Ilahuna fulan.
تفضلوا حفظكم الله.